unsur patut diduga mengetahui ini, contohnya seperti apa? Yang tidak memenuhi unsur patut diduga atau mengetahui. Ada minta contoh dari saya. Iya, Bapak. Orang yang tidak memenuhi itu. Iya, contoh misalnya dalam hal apa nih seorang terdakwa dianggap tidak mengetahui atau patut diduga tidak mengetahui. Jadi kontrarionya apa, ahli? Jadi misalnya orang yang katakanlah bodoh, pendidikan kurang segala macam, dikasih hasil korupsi oleh koruptor, dia terima, dia makan, ya nggak bisa kita hukumin orang. Ya pasal 5 nggak bisa. Atau dia bisa ternyata bisa membuktikan bahwa itu perolehannya legal, kan gitu. Apakah seperti itu? Ya agak kesulitan dia membuktikan karena orangnya pun tingkat pendidikannya Bukan, rendah. ternyata di persidangan seperti itu. Kan ini praduga tidak bersalah. Ya. Kemudian bunyi normanya di pasal itu kan patut diduganya, kan seperti itu. Ya dia nggak menduga karena dia nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, nggak punya sensitivitas menerima hasil korupsi yang disumbang oleh koruptor. Dia terima-terima saja karena kebetulan dia butuh, dia miskin. Ya, bisa. Dia nikmati, saya nggak bisa kita hukum orang seperti ini gitu. Ya. Apakah ketika misalnya sumber dari perbuatannya itu adalah tadi perjanjian tadi itu, kalau contohnya perjanjian Bapak ahli, ketika kapan si seseorang dianggap tidak mengetahui ada unsur pemidanaan di dalam perjanjian atau unsur perbuatan melawan hukum kah atau unsur korupsi kah atau apa gitu? Saya tidak tahu kapan dia tahu tuh, jangan tanya saya. Tapi kalau mau tahu sah apa tidaknya, apakah ada perjanjian, ada transaksi antara para pihak? Iya. Jangan Anda nanya ke saya kapan dia tahu, jangan, saya tidak akan jawab. Oh gitu. Ya. Baik. Baik. Yang masuk di akal, ya. Iya, jadi maksud saya begini. Kan seharusnya namanya perjanjian harus memenuhi 1320 yang tadi Bapak ahli sampaikan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ketika 1320-nya terpenuhi, tetapi ternyata di dalamnya ada dianggap sebagai tadi perbuatan melawan hukum misalnya. Bagaimana salah satu pihak itu menganggap bahwa perjanjian itu didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan 1320-nya terpenuhi? Ya tergantung kemampuan masing-masing, silahkan dia menilai apakah kawasan yang halal dipenuhi apa tidak. Silahkan masing-masing menilai. Jangan tanya saya bagaimana cara menilai, tanyalah orang yang melakukan perjanjian itu, kapan, bagaimana cara dia menilai. Tergantung yang membuat perjanjian ya Pak? Iya, tergantung dia membuat. Jangan tanya saya tidak buat perjanjian, ada tanya sah apa tidaknya. Jangan. Baik. Ya. Terima kasih ahli. Kemudian bagaimana cara menghitung hasil atau TPPU-nya? Jadi kalau tadi kan tempusnya bisa saja tumpang tindih. Kemudian Yang masalah tumpang tindih coba dipastikan ahli ya. Apakah ya waktu tempusnya itu untuk TPP-nya setelah ahli? Setelah Biasanya tidak pidana itu TPPU kan? setelah terjadi Setelah, pidana kan? asal. Mengenai itu bisa lama, bisa jaraknya bisa dekat kan seperti itu. Ya yang bisa penting overlap, after, ya. tapi yang jelas Setelah berbeda ya? waktunya. Jangan nggak ada tumpang tindih. baik, terima kasih yang mulia. Saudara salah. Ya, saya menyatakan salah. tumpang tindih. Ternyata yang namanya TPPU itu adalah setelah terjadinya tindak pidana atau tempusnya. Nah, bagaimana menghitung, maksud saya prosedur penghitungan bahwa tindak pidana itu kemudian dianggap misalnya dari 2018 sampai tempusnya 2018 sampai 2020 misalnya. Apakah yang dimaksud TPPU itu adalah semua transaksi pada tempus itu atau ada pengurang-pengurangnya gitu yang tidak dianggap sebagai transaksi? Anda nanya terlalu teknis ya. Baik. Bukan kewajiban saya untuk menjawab. Yang jelas cuci uang itu ada hasil kejahatan, disembunyikan, disamarkan dengan cara mengkonversi itu mentransfer. Jangan Anda tanya teknis-teknis menghitung mana dikurangi, bukan kewenangan saya menjawab ya. Baik. Tolong nanyanya yang bagus sedikit lah.
Ya, saya nanya karena saya nggak tahu ahli. Jadi, apakah semua yang ditransfer dianggap sebagai TPPU? Kalau itu hasil kejahatan ya, hasil kejahatan ada memindahkan ke orang lain pakai KTP orang atau pakai perusahaan, transfer memenuhi konvensi yang masuk cuci uang. Apalagi kalau dia mengubah bentuknya transfer dalam rangka transaksi. Baik. Tidak perlu ada pembuktian terkait uang yang ditransfer itu hasil kejahatan atau tidak. Ya dia yang tahu. Pasal 2 bilang yang diketahui atau patut diduga, dialah yang tahu. Yang mentransfer yang tahu. Iya, yang Maksudnya melakukan. terdakwanya berarti. Iya, dialah yang tahu, mengetahui atau patut menduga atau hasil kejahatan. Baik. Selain dari bentuk perbuatannya, saudara ahli, kira-kira apa yang membedakan atau menurut pendapat ahli, apa yang membedakan pasal 3, pasal 4, pasal 5? Saya kira saya sudah jelaskan berapa kali ya. Selain bentuk kayak menempatkan, mentransfer, menyembunyikan, menyamarkan. Pasal 3 itu intinya conversion and transfer. Yang mengubah bentuk hasil kejahatan dengan berbagai cara termasuk perbuatan lain. Dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Pasal 4, aktu seriusnya menyembunyikan, menyamarkan asal usul, keberadaan, status, peralihan dan lain sebagainya. Pasal 5, menerima, menguasai, menggunakan atau menikmati hasil kejahatan. Itu bedanya. Baik, jadi pembedanya adalah bentuk perbuatannya saja. Ya, aktu seriusnya jelas berbeda. Kalau enggak dibuat pasal berbeda dong. Kalau turut serta melakukan TPPU itu bagaimana? Sama hukumannya dengan hukuman pelaku utama di pasal 10 ada pemberatan, sama hukumannya. Bentuk perbuatannya Ya, dikategorikan ke yang mana? Itu kembali ke teori penyertaan 55, teori pembantu pasal 56. Mana baca di situ. Kapan dianggap ikut serta, kapan dianggap membantu. Jadi untuk semua pasal ada turut serta. Ada pasal 10, tuh Anda baca pasal 10. Undang-Undang TPPU 8 2010. Ada pemberatan di situ. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Jadi